kelinci-nya selisihnya lebih banyak. Yang ketiga, produktivitasnya tinggi. Nah, satu ekor indukan atau betina itu bisa melahirkan 7-12 ekor. Bahkan ada yang lebih, tergantung dari jenis genetik dan juga kualitas kelincinya sendiri. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel seputar peternakan. Pada kesempatan kali ini, seputar peternakan akan memberikan informasi tentang peluang bisnis dan juga kendala dalam beternak kelinci. Nah, sebelumnya seputar peternakan meminta bantuan dari sobat-sobat semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Tonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan sobat YouTube semuanya dengan peternak yang sudah ahli kurang lebih 9 tahun dalam beternak kelinci. Perkenalkan, saya Nanang Saputra, alamat di Kebonsari, RT 7 RW 1, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan. Sobat YouTube semua, Mas Nanang ini memiliki kelinci kurang lebih 100 ekor dengan jenis kelinci New Zealand White, Hyla, dan juga Haikul. Nah, kenapa beliau ini memilih 3 jenis kelinci ini? Dengan alasan karena pertumbuhan bobot badannya cepat. Nah, awalnya hanya sekedar hobi saja, namun akhirnya lama-kelamaan Mas Nanang ini menjadi hoki. Kenapa Mas Nanang memilih beternak kelinci? Karena kelinci itu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan ternak lainnya. Contohnya, 1. Harga daging di pasaran itu stabil. Nah, 1 kilonya sendiri itu biasanya harga 35 sampai 45 ribu. Kemudian yang kedua, masa bunting atau hamilnya cepat, antara 30 sampai 40 hari. Nah, jika dibandingkan dengan ternak yang lain, contohnya kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain, usianya selisihnya lebih banyak. Yang ketiga, produktivitasnya tinggi. Nah, 1 ekor indukan atau betina itu bisa melahirkan 7-12 ekor. Bahkan ada yang lebih, tergantung dari jenis genetik dan juga kualitas kelincinya sendiri. Bayangkan nih teman-teman semua, kalau misal teman-teman semua punya 5 ekor indukan saja dalam waktu 1,5 bulan. Nah, katakan ya, kita 1,5 bulan saja, itu anaknya udah jumlahnya banyak. 5 misalnya kali 7, nah, udah 35 dalam waktu 1,5 bulan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, permintaan dari luar kota itu banyak. Nah, ini bisa jadi peluang kalau sobat semua mau beternak kelinci. Tanpa sobat YouTube semua sadari bahwa semakin berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan daging kelinci. Kalau teman-teman semua punya channel, pasti ini akan menguntungkan. Apalagi daging kelinci itu sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan kita karena memiliki rendah kolesterol. Wah, siapa yang gak tertarik nih? Yang kelima, produk kelinci itu banyak teman-teman. Nah, Mas Nanang ini ibaratnya punya usaha dari hulu ke hilir. Beliau ini beternak kelinci, dan kelincinya yang bagus itu biasanya dijadikan indukan ataupun bibit. Sementara yang jelek itu biasanya dijual untuk dipotong. Bahkan Mas Nanang memanfaatkan dagingnya sendiri untuk kuliner. Nah, selain olahan dagingnya sendiri, produk kelinci yang lain juga menghasilkan seperti kotorannya. Nah, itu biasanya dijual seharga 15.000 per karungnya. Kemudian untuk urinnya itu biasa dijual 3-5 ribu per liternya. Nah, kenapa sih Mas Nanang memilih membuat sate kelinci? Karena kelinci ini memiliki daging yang sehat bagi kesehatan juga ya. Karena apa? Karena rendah kolesterol, tinggi protein, dan bisa meningkatkan kesuburan. Untuk harga satenya sendiri kurang lebih 15.000 per porsinya. Kalau 2,5 kg daging, maka bisa menjadi 100 tusuk. Nah, menguntungkan bukan? Selain daging, sisa-sisa dari kelinci seperti kepala, tulang, dan lain-lainnya bisa digunakan untuk rica-rica yang dijual dengan harga 15.000 per porsinya. Nah, selain itu juga kelinci juga bisa dibuat untuk crispy.
Mas Nanang ini biasanya menjual crispy dengan harga 10.000 per porsinya. Selain menjual produk kelinci, Mas Nanang juga menjual perlengkapan seperti pakan, kemudian obat-obatan, kandang, tempat pakan, tempat minum. Nah, inilah yang dinamakan usaha dari hulu ke hilir. Teman-teman semua bisa menjalankan usaha kelinci ini sampai dengan produk dan juga perlengkapannya. Nah, tadi kita sudah berbicara masalah peluangnya teman-teman semua. Sekarang sobat YouTube semua, seputar peternakan akan membahas masalah kendala beternak kelinci. Nah, kira-kira kendalanya apa aja sih? Saya yakin pasti semua bisnis yang dijalankan itu pasti ada kendalanya. Tidak lain juga dengan beternak kelinci. Nah, yang pertama nih kendalanya. Ketika pergantian musim, entah dari panas ke dingin ataupun sebaliknya, biasanya kelinci ini rawan mati karena kekebalan tubuhnya kelinci yang menurun. Namun hal ini bisa dicegah atau diatasi dengan cara pemberian jamu dan juga perawatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, masalah penyakit nih. Nah, umumnya sendiri kelinci itu menderita penyakit skabies atau kudis. Namun, hal ini bisa diatasi dengan diberikan obat skabies. Baik itu dilakukan dengan cara penyuntikan ataupun diberikan secara oles. Selain itu, kelinci juga rawan dengan penyakit kembung. Nah, kalau kelinci sudah terserang kembung, nah itu tinggal menunggu aja apakah kelinci akan mati ataukah akan bertahan hidup. Karena memang obat kembung sendiri itu belum ditemukan untuk obat secara spesifiknya. Nah, untuk cara pencegahannya sendiri, itu ketika kita memberikan makan kepada kelinci, sebaiknya kita berikan rumput yang sudah layu. Jangan kita habis merumput langsung diberikan secara segar. Nah, itu kadar airnya tinggi sehingga bisa menyebabkan kembung. Yang ketiga, masalah marketing produk kelinci terutama dalam masalah kuliner. Nah, ini Mas Nanang ini biasanya kesulitan dalam hal pemasarannya karena memang masyarakat sendiri masalah dalam produk kelinci seperti sate, rica-rica itu mereka belum menyukai karena mereka mungkin masih terdengar langka di telinga mereka, dan harganya juga pun untuk sate kelinci ini tergolong masih mahal ya kalau dibandingkan dengan sate ayam atau sate lainnya. Namun jika masyarakat sudah tahu apa manfaatnya dari daging kelinci, saya yakin bahwa masyarakat itu pasti akan memilih produk kelinci. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan ya teman-teman semua bahwa peternak kelinci itu sangat menguntungkan, apalagi disertai dengan usaha dari hulu ke hilirnya. Namun sebelum beternak kelinci, alangkah lebih baiknya kalau sobat YouTube semuanya mencari ilmu terlebih dahulu dalam beternak kelinci untuk meminimalisir kendala dari usaha ternak sendiri. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman semua. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kemudian, jika informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian semua agar informasi ini tidak berhenti di kalian semua. Cukup sekian dan terima kasih.